Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari European Mathematical Cup Junior tahun 2015, soal nomor 1. Kita diberi papan n kali n, bagian baris diberi label dengan angka dari 1 hingga ke n ke arah bawah, dan bagian kolom diberi label dengan angka 1 hingga n dari kiri ke kanan. Kemudian pada setiap bidang kita tulis angka x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana x, y adalah koordinatnya. Kita diberi sebuah gambar dan mulai meletakkannya di bidang manapun. Pada setiap langkah, kita dapat memindahkan gambar dari satu bidang ke bidang lain jika bidang lain tersebut belum dikunjungi dan jika setidaknya salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang pertama adalah angka-angka di dua bidang tersebut memberikan sisa yang sama ketika dibagi dengan n. Kondisi kedua, bidang-bidang tersebut merupakan titik refleksi terhadap pusat papan. Pertanyaannya, dapatkah semua bidang dikunjungi jika A. N sama dengan 4, B. N sama dengan 5. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk n sama dengan 4. Lebih kurang kondisi dari x kuadrat ditambah y kuadratnya adalah 2, 5, 10, 17, kemudian kita punya 5, 8, 13, 20, lalu ada 10, 13, 18, 25, dan di baris keempat kita punya 17, 20, 25, dan 32 ya. Kemudian untuk memudahkan pengerjaan kita coba cari sisa dari bilangan-bilangan tersebut, bilangan-bilangan yang 16 ini, bagi 4. Dan akan diperoleh sisanya lebih kurang seperti ini. 2, 1, 2, 1. Kemudian ada 1, 0, 1, 0. Lalu ada 2, 1, 2, 1 lagi. Kemudian ada 1, 0, 1, 0. Nah, yang menjadi kunci dari pengerjaan ini adalah kita bisa lihat angka satunya sih. Pusat papannya kan di sini ya. Bisa dibayangkan bahwa angka 1 yang di sini pencerminannya adalah ini. Kemudian angka 1 yang di sini pencerminannya adalah ini. Angka 1 yang di sini, ini. Kemudian angka 1 yang di sini adalah ini. Semua angka 1 merupakan letaknya itu simetri terhadap titik pusat papan. Artinya, angka 1 harus kita pilih pertama. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena kita tidak bisa berpindah dari angka lain, entah itu angka 0 atau angka 2 ke angka 1. Dengan skema dua kondisi ini ya. Nah, jadi kita harus pertama kali pilih angka 1, kemudian dari angka 1 kita bisa berpindah ke angka 1, tetapi ketika angka satunya sudah habis, sudah kita kunjungi ibaratnya semua angka satunya, dari angka 1 juga kita nggak bisa milih ke angka lainnya, tidak bisa pindah ke angka 2 ataupun ke angka 0, karena tidak ada juga kondisi yang memungkinkan kita untuk pindah. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain, untuk n sama dengan 4, kita tidak bisa mengunjungi semua bidang. Sekarang kita akan cek untuk n sama dengan 5. Untuk n sama dengan 5, kita tulis dulu nilai dari x kuadrat tambah y kuadratnya. Ada 2, 5, 10, kemudian 17, dan 26 ya. Ini 10, 17, dan 26. Kemudian ada 8, 13, 20, 29. Lalu ada 18, 25, dan 34. 34 ya. Kemudian ada 32, 41, dan 50. Nah, seperti sebelumnya, kita bikin tabel baru yang menunjukkan sisa bagi bilangan-bilangan tersebut terhadap 5. Ada 2, 0, 0, 2, 1. Kemudian ada 0, 3, 3 lagi ya.
0, 4. Berarti ini 20, 021, 03, 304. Kemudian ini 204. Oh ya, 3 ya, 304. Kemudian ada 2, ada 1, kemudian ada 0. Oke. Perhatikan bahwa titik pusat dari papan yang ini ya, baris ketiga, kolom ketiga atau angka tiganya. Nah, kita tidak usah khawatir karena setiap angka bisa pindah ke angka yang sama. Yang perlu kita cari itu kayak jembatannya. Jembatan dalam artian perpindahan dari satu angka ke angka lain yang berbeda. Kita harus temukan nih, paling tidak kita bisa menghubungkan semua angka tersebut. Jadi barangkali setelah beberapa kali proses pencarian ya, saya mulai dari yang warna ungu dulu. 1 yang di sini itu bisa dicerminkan terhadap titik pusat papan ke angka 0. Artinya dari angka 1 bisa pindah ke angka 0. Kemudian kita coba cari angka 0 yang lainnya. Kemudian misalnya 0 yang ini ya, saya kasih warna hitam. Ini kalau dicerminkan terhadap 3-nya bisa ke angka 4. Kita coba cari angka 4 yang lainnya. Barangkali 4 yang di sini ya, kita pakai warna hijau aja. Ini kalau dicerminkan terhadap pusat papan berarti kedua ya, angka 2. Berarti 0, 1, 0 udah, 4, 2. Kemudian dari 2, berarti satu-satunya angka tersisa angka 3 ya. Kita cari angka 2 yang bisa dicerminkan ke angka 3. Ini cukup gampang. Angkanya ada di sini. Nah, ini dicerminkan ke sini. Nah, berarti alur yang bisa kita buat adalah pertama kita mulai dari angka 1. Angka 1 itu kecuali yang bagian ini ya. Kita habiskan nanti terakhir kali kita berhenti di angka 1 yang di sini. Di baris ke-5, kolom ke-4. Kemudian dari baris 5 ke kolom ke-4 kita pindah ke angka 0 yang berada di baris pertama, kolom kedua. Kemudian dari sini kita pindah ke seluruh angka 0, sehingga nanti angka 0 terakhir yang kita tandai, yang kita kunjungi adalah angka 0 di baris 3, kolom pertama. Oh ya, ini tadi baris 5, kolom ke-4 ya. Nah, kemudian setelah habis angka 0, kita nyebrang ke angka 4. Baris ketiga kolom pertama itu kalau dicerminkan terhadap pusat papan berarti kan ke angka 4 ya di baris ketiga kolom ke-5. Berarti dari 0 ke 4 dengan cara yang sama kita habiskan dulu angka 4-nya sampai nanti di akhir kita berada di angka ke-4 yang ada di baris ke-5 kolom ke-2. Dari sini kemudian kita cerminkan terhadap pusat papan kita akan pindah ke angka 2 yang berada di baris pertama kolom ke-4. Kemudian kita sekali lagi kita habiskan angka 2 sampai nanti terakhir di angka 2 yang berada di baris ke-4 kolom ke-4. Kemudian dicerminkan terhadap pusat papan kita beralih ke angka ketiga di baris kedua kolom kedua. Nah, dari sini baru kemudian kita habiskan sisa angka 3. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa untuk N sama dengan 5, kita bisa memindahkan gambar dari satu bidang ke bidang lain yang belum dikunjungi dan semua bidang bisa dikunjungi. Oke, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.